Paus Franciscus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio pada 17 Desember 1936 di Buenos Aires, Argentina, berasal dari keluarga imigran Italia. Ayahnya, Mario Jose Bergoglio, adalah pekerja kereta api, sedangkan ibunya, Regina Maria Sivori, adalah ibu rumah tangga. Paus Franciscus merupakan anak tertua dari 5 bersaudara. Sejak muda, Bergoglio menunjukkan minat pada teologi dan pelayanan gereja. Pada usia 21 tahun, setelah mengalami masalah kesehatan serius yang mengharuskan sebagian paru-parunya diangkat, ia memutuskan untuk bergabung dengan Ordo Jesuit, sebuah ordo yang terkenal dengan dedikasinya pada pendidikan dan misi sosial. Ia menjalani studi filsafat dan teologi, lalu ditahbiskan sebagai imam pada tahun 1969. Sebagai anggota Jesuit, Bergoglio dikenal karena kerendahan hati dan gaya hidup sederhana. Ia menduduki berbagai posisi penting di dalam ordo, termasuk sebagai pemimpin provinsi Jesuit di Argentina. Setelah itu, ia diangkat sebagai Uskup Agung Buenos Aires pada 1998 dan kemudian menjadi kardinal pada 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II. Sepanjang pelayanannya sebagai Uskup Agung, Bergoglio dikenal dekat dengan orang miskin dan marginal, serta sering menekankan pentingnya keadilan sosial. Ia menolak kemewahan dan memilih untuk hidup dengan cara yang sederhana, termasuk memasak makanannya sendiri dan menggunakan transportasi umum. Pada 13 Maret 2017, setelah pengunduran diri Paus Benedictus XVI, Jorge Mario Bergoglio terpilih sebagai Paus dan mengambil nama Franciscus, terinspirasi oleh Santo Franciscus dari Assisi yang terkenal karena hidup sederhana dan dedikasinya pada kaum miskin serta lingkungan. Paus Franciscus menjadi Paus pertama dari benua Amerika, Paus pertama dari Ordo Jesuit, dan Paus pertama yang memilih nama Franciscus. Paus Franciscus dikenal karena pendekatan pastoralnya yang inklusif, fokus pada isu-isu sosial, dan upaya reformasi dalam gereja Katolik. Ia sering menekankan pentingnya kasih sayang, solidaritas, dan keadilan sosial, serta mendorong dialog antaragama. Selain itu, ia sangat peduli terhadap lingkungan, tercermin dalam ensikliknya Laudato Si, yang menekankan perlunya tindakan mendesak untuk melawan perubahan iklim dan merawat bumi. Dalam pelayanannya, Paus Franciscus juga telah menyoroti perlunya reformasi struktural di dalam gereja, termasuk transparansi dalam keuangan Vatikan, dan memperkuat perlindungan terhadap anak-anak dari pelecehan seksual. Sikapnya yang sederhana dan rendah hati, seperti memilih tinggal di rumah tamu Vatikan daripada di Istana Apostolik, serta seringkali menghindari kemewahan dalam tugas kepausan, telah membuatnya dikenal sebagai Paus yang dekat dengan rakyat. Paus Franciscus mengunjungi Indonesia dalam rangkaian perjalanan apostoliknya ke beberapa negara di Asia Tenggara dan Oseania, termasuk Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Tujuan utama dari kunjungannya adalah untuk mempromosikan persaudaraan kemanusiaan dan dialog antaragama, terutama karena Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman agama yang hidup berdampingan secara damai. Selama kunjungannya, Paus mengadakan pertemuan dengan tokoh agama di Masjid Istiqlal, serta memimpin misa besar-besar di Stadion Gelora Bung Karno untuk umat Katolik Indonesia. Kedatangan Paus juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara umat Katolik dan Muslim di Indonesia, serta meningkatkan semangat solidaritas di tengah berbagai tantangan global seperti perang dan krisis kemanusiaan.